Oke, kita lanjutkan di setengah putaran, karena setengah putaran kemarin belum selesai. Saya bagi dua karena materinya lumayan banyak. Kita lanjutkan di setengah putaran. Nah, kita kembali tentang refleksi atau pencerminan. Bahwa definisi refleksi atau pencerminan ialah yang pertama MGA sama dengan A untuk A di G. Jadi ada yang kita dulu ada sebuah garis G, ada sebuah titik A dicerminkan terhadap garis G, maka sama dengan dirinya sendiri. Nah, kita akan kembali tinggi. Kemudian MGP sama dengan P aksen yang bersifat G adalah sumbu ruas garis P aksen. Jadi kita akan kembali gambarnya. Ada garis G, ada titik P di sini, dan titik P ini dicerminkan terhadap garis G. Maka kita peroleh P aksen. Sehingga garis G merupakan sumbu ruas garis P aksen. Jelas bahwa setiap A di G atau setiap titik A di garis G yang dicerminkan terhadap garis G, maka A berhimpit dengan petanya. Kita lihat di sini, A sama dengan A aksen, sehingga dia berhimpit dengan petanya. Nah, titik yang demikian dinamakan titik tetap atau invarian refleksi. Jadi, ini merupakan titik tetap untuk A sama dengan A aksen dinamakan sebagai titik tetap atau invarian. Nah, muncul definisi A dinamakan titik tetap atau invarian transformasi T apabila TA atau transformasi dari A sama dengan A atau tidak sendiri. Nah, dari definisi tersebut kita dapat memperoleh fakta bahwa sebuah refleksi garis G memiliki tak hingga banyaknya titik tetap, yaitu semua titik pada sumbu refleksi garis G itu sendiri. Jadi di sini misalkan kita ambilkan titik yang lain, titik B di sini, maka refleksinya sama dengan B aksen. Kita ambilkan titik C di sini, maka refleksinya yaitu C aksen. Dan seterusnya sepanjang titik itu ada di garis G, maka refleksinya dirinya sendiri. Nah, sedangkan pada sebuah setengah putaran di PSP, artinya setengah putaran pada titik P, maka satu-satunya titik varian adalah P, sebab SPP sama dengan P, atau titik P ini diputar tetap garis P, maka sama dengan P. Dan SPX, nah ini misalkan SPX sama dengan X aksen dengan X di luar garis P, atau X berbeda dengan garis P. Dan P titik tengah ruas garis X aksen. Jadi kita gunakan konsep yang ini setengah putaran, bahwa di sini misalkan ada sebuah garis, kemudian di sini ada titik, misalkan kalau kita yang pertama P sama dengan A ya kemarin, jika titik P di sini, maka setengah putarannya yaitu dirinya sendiri di sini S P P. Nah, kemudian kalau ada dua titik yang berbeda, sekarang di sini ada titik X, kemudian ada titik P, kita tarik garis. Nah, maka P merupakan titik tengah dari X aksen. Nah, ini. Oke, konsepnya seperti ini setengah putaran yang kita bahas kemarin, Jadi sekali lagi, sedangkan pada sebuah setengah putaran di P, nah titik P atau SP setengah putaran dari titik P, maka satu-satunya titik varian adalah P, ya ini, sebab P diputar dengan diri sendiri, maka hasilnya juga diri sendiri, atau SP P aksen sama dengan di sini bisa saya tuliskan P aksen juga sama dengan P aksen. Dan SPX, nah setengah putaran dari titik X terhadap titik P sama dengan X aksen, sehingga dengan definisi setengah putaran kemarin, maka dari titik X dan P, artinya X ini
diputar dari titik P, maka dapatkan X aksen. Ini konsep setengah putaran yang kemarin kita bahas minggu kemarin. Kemudian ada definisi sebuah transformasi T yang bersifat bahwa sebuah garis petanya juga garis, dinamakan koordinasi. Ingat isometri nggih, sebuah garis dipetakan hasilnya garis juga. Ini kita gunakan di sini juga nantinya. Karena setiap isometrik adalah suatu koordinasi, maka refleksi dan setengah putaran adalah suatu koordinasi. Di antara koordinasi disebut ada yang disebut dilatasi. Maaf. Ini definisinya. Kemudian ada definisi lagi, suatu koordinasi dinamakan suatu dilatasi, dinamakan dengan seperti ini, sigma. Jika untuk setiap garis, yaitu garis G, berlaku sifat sigma G sejajar dengan G, atau ini G aksennya sejajar dengan G. Ini definisinya kita gunakan nantinya. Nah, kita ke teorema. Andaikan SA satu setengah putaran, G sebuah garis, apabila A di luar garis G, maka SAG sejajar dengan garis G. Nah, ini kita akan tunjukkan ini. Diketahui SA sebuah garis G, diketahui SA setengah putaran, kemudian ada sebuah garis G, dan A di luar garis G. Itu yang diketahui dari teorema. Bahwa SA satu setengah putaran, ada garis G, kemudian ada A di luar garis G. Buktikan bahwa SAG atau setengah putaran garis G terhadap titik A sejajar dengan garis G. Ini saya upload dulu yang baru masuk ini. Buktikan bahwa SAG sejajar garis G. Misalkan P di garis G dan Q di garis G. Jadi kita misalkan ini ya. Karena P di G, maka A titik tengah PP aksen. Definisi setengah putaran. Dengan P aksen sama dengan SAP. Karena Q di G juga, maka A titik tengah Q aksen dengan Q aksen SAG. Jadi kita, saya ilustrasikan gambar seperti ini, ada garis G. Ada garis G, kemudian ada titik P dan titik I di garis G, dan ada titik A di luar garis G. Ini setan sini. Kemudian kita tarik garis P melalui A dengan panjang sama, dapatkan P aksen. Sama juga dari titik I, kita tarik garis melalui titik A dengan panjang sama, dapatkan Q aksen. Maka P aksen, Q aksen kita hubungkan, maka kita peroleh garis G aksen. Nah, kita akan menunjukkan apakah benar bahwa G sejajar dengan G aksen atau garis G aksen. Kita bisa perhatikan segitiga AP Q aksen dan segitiga AQ P aksen ini. AP Q aksen dengan segitiga AQ P aksen. Kita lihat ini bahwa sudut PAQ aksen dengan sudut QAQ aksen dia sama besar karena bertolak belakang. Kemudian panjang dari AQ sama dengan AQ aksen. Panjang dari PA sama dengan AP aksen sehingga sisi sudut sisi sehingga dia kongruen. Nah, karena dia kongruen, akibatnya di sini PQ aksen sama dengan QP aksen. PQ aksen ini, jadi akibatnya ini itu sama akibatnya. Karena PQ aksen sama dengan QP aksen, maka jelas G aksen sejajar dengan G. Jadi karena PQ aksen dan QP aksen sama, maka garis G yang dibentuk dari P aksen Q aksen sejajar dengan garis G. Sehingga benar bahwa SAG sejajar dengan garis G. Jadi kita tunjukkan dengan kekongruensian. Ada telepon.
Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kita ke contoh di sini, nggih. Diketahui dua garis G dan H tidak sejajar. Oke, ada dua garis. Ini sejajar. A sebuah titik yang tidak terletak pada garis G ataupun H. Artinya A di luar garis G ataupun garis H. Tentukan semua titik X pada garis G dan semua titik Y pada garis H. Sehingga A titik tengah ruas garis XY. Nah, ini diketahui garis G dan H tidak sejajar. A di luar garis G dan juga di luar garis H. Kita diminta tentukan semua X di garis G dan semua Y di garis H. Sehingga A merupakan titik tengah XY atau ruas garis XY. Oke, kita ambil misalkan P yang tidak sama dengan A di garis G. Jadi kita buatkan di sebuah garis ini garis G. Kemudian kita ambilkan sebuah titik, yaitu titik P di garis G. Di sini. Jika P aksen sama dengan SAP, nah kita konsep setengah putaran G, artinya nanti titik A titik tengahnya. Bentar ya, kita coba lagi. Baik, kita lanjut. Jadi di sini P di garis G, jika P aksen sama dengan SAP, artinya ini setengah putaran G, maka A titik tengahnya, maka G aksen sama dengan SAG. Melalui P aksen dan PA sama dengan AP aksen. Jelas, di mana G aksen sejajar dengan garis G. Jika G memotong H di Y, nah, jadi di sini ada sebuah titik, saya katakan titik A di sini, titik A. Kemudian kita dengan P aksen, berarti kita tarik garis melalui A ini, kita peroleh di sini yaitu P aksen. Nah, SAP P aksen. Maka G aksen dengan titik A ini, ini setengah putaran dari garis G melalui titik A, maka titik A merupakan titik tengahnya. Nah, sehingga di sini bisa saya tarik garis melalui titik P aksen G. Artinya A sebagai tengahnya, kita tarik garis melalui titik P aksen. Kita peroleh di sini G aksen. Nah, ini jadi kita membuat garis G aksen melalui titik P aksen sehingga A sebagai titik tengahnya, karena di sini S AG artinya garis G melalui titik A dapatkan G aksen melalui P aksen ini, melalui P aksen. Dan PA sama dengan AP aksen. PA sama dengan AP aksen. Sehingga G aksen sejajar dengan garis G. Nah, jika G aksen memotong H di Y, nah kita lihat di sini, jika G aksen memotong garis H di Y, nah kita baru membuat garis G-nya, kita belum membuatkan garis H-nya, misalkan di sini, memotong garis, ini saya buatkan garis, karena dia tidak sejajar, pastinya di perpotongan. Misalkan di sini, ini garis H, kemudian memotongnya di Y, misalkan di sini, di Y. Nah, jika G aksen memotong H di Y, ini garis H memotong G aksen di Y perpotongannya,
tarik Y melalui A sehingga memotong G. Tarik di sini. Nah, sehingga memotong garis G, kita beri nama yaitu X. Maka XY inilah pasangan titik yang dicari. Nah, ini ilustrasinya gambar seperti ini, atau yang saya buat ini sama. Nah, gambarnya. Jadi XY itu titik yang dicari. Kemudian contoh, dari contoh di atas, buktikan bahwa X dan Y satu-satunya pasangan yang memenuhi persyaratan, dan jika tidak menggunakan G aksen sama dengan SAG, tapi H double aksen sama dengan SAH. Apakah akan memperoleh pasangan lain? Lalu jelaskan hal tersebut. Nah, misalnya, diketahui garis G dan H tidak sejajar. Ini garis G, dan garis H tidak sejajar. Pastinya dia berpotongan. Kalau kita tarik terus, maka dia akan berpotongan. A di luar garis G, juga di luar garis H. Akan ditunjukkan X dan Y satu-satunya pasangan yang memenuhi persyaratan. Jadi akan menunjukkan bahwa X, Y ini merupakan pasangan yang memenuhi persyaratan. Ambil G tidak sejajar H. Tadi sudah ini. G tidak tegak lurus H. Berarti berpotongan, dan A di luar garis H. Karena A di luar garis H, maka SAH sama dengan H aksen sejajar dengan H. Tadi di sini G. Maka di sini H dengan H aksen sejajar, artinya di sini atau sama dengan SAH. H aksen akan memotong G di titik X sehingga X di anggota H aksen. Nah, di sini jadi bagaimana? Oh, H aksen akan memotong garis G di X. Nah, kita gambarkan di X di sini, G. Jadi garis H aksen memotong garis G di X sehingga X anggota H aksen juga anggota G. Karena SAH sama dengan H aksen sejajar garis H, maka SAX sama dengan Y di H. Jadi karena SAH sama dengan H aksen sejajar garis H, maka SAX sama dengan Y di H. Kita lihat, maka SAX di sini Y. Sehingga XA sama dengan YA. Karena titik potong dari dua garis atau lebih akan hanya ada satu titik potong, maka X dan Y merupakan satu-satunya pasangan. Tidak mungkin ada titik potong yang lain. Sehingga X anggota H aksen, X juga anggota G. X juga anggota dari garis XY. Dan Y anggota H, Y juga anggota G aksen, dan Y juga anggota XY. Jadi jelas X dan Y satu-satunya pasangan. Sehingga terbukti bahwa benar dia pasangan yang memenuhi persyaratan. Oke, kemudian hasil kali 2,5 putaran dengan pusat yang berbeda tidak memiliki titik tetap. Nah, kita buktikan di sini. Kita misalkan A, B di bidang V, A tidak sama dengan B. Akan dibuktikan bahwa SA kali SB tidak memiliki titik tetap. Misal, garis G yaitu garis yang dilalui AB. Ini garis G-nya. Kemudian garis H tegak lurus AB di A, ini dan garis K tegak lurus AB di B, ini garis K. Akan ditunjukkan SA kali SB sama dengan MH kali MK. Karena SA, kita lihat di sini, A, yaitu dicerminkan terhadap garis G, juga dicerminkan terhadap garis H, ini H,
Jadi ini H. SB sama dengan MG, MK. Nah, dicerminkan terhadap garis G dan juga garis K. Sehingga SB sama dengan MG, MK. Maka SA kali SB sama dengan MG kali MH kali MG kali MK. Kemudian di sini MG kali MH kali MG-nya masuk ke sini kali MK. MG kali MH kali MG kali MK. Kemudian kita balik posisinya MH MG kali MG kali MK. Nah, di sini MG kali MG yaitu identitas ini, sehingga MH kali I yaitu MH kali MK ini kan nggih. Nah, sehingga terbukti kalau di sini nggih SA kali SB sama dengan MH kali MK. Oke. Kemudian akan ditunjukkan bahwa SA kali SB tidak memiliki titik tetap. Misal, X titik varian SA kali SB. Jadi, SA kali SB, X sama dengan X. Artinya di sini, misalkan ada garis. Ada garis. X di sini, maka dia sama dengan SA kali SB X. Sehingga MH, MK, X sama dengan X juga. Jadi MH kali MK kali MK, jadi ini diuraikan. Jadi ini kita uraikan ke sini. Bahwa MH, MK ini sama dengan MK kali MK. X sama dengan, karena di sini X maka tambahkan MK. Karena ruas kiri kita tambahkan MK, maka ruas kanan kita tambahkan MK juga. Saya namakan persamaan 1. Kemudian MH, MK, sini ke sini. MK X sama dengan MK X. Saya beri persamaan 2. Nah, dari 1 dan 2 diperoleh bahwa MH X sama dengan I MK X, ekuivalen dengan MH X sama dengan kali I, maka sama dengan MK X. Nah, kita misalkan bahwa MK X sama dengan X1. Nah, karena kita gunakan setengah putaran, kasus yang pertama, misalkan untuk X tidak sama dengan X1. Misal X tidak sama dengan X1, maka H tidak sama dengan K. Jadi gambar ini, maka jelas H tidak sama dengan K. Karena H dan K adalah sumbu ruas garis X, X1, dan ruas garis hanya memiliki satu sumbu, maka jelas H sama dengan K. Hal ini tak mungkin sebab A tidak sama dengan A. Ini jika jadi kalau saya lihat gambarnya, sekarang ini garis H sama dengan K, kemudian ini X, ini X1, nah, maka tidak mungkin H sama dengan K. Jadi kita andaikan, misalkan tadi yaitu H dan K-nya itu berbeda. Nah, ternyata karena H dan K adalah sumbu ruas garis X, X1, dan ruas garis hanya memiliki satu sumbu, maka H sama dengan K. Nah, ini jelas tidak mungkin, karena tadi kita ambilkan bahwa A tidak sama dengan B. Kemudian kasus kedua yaitu X sama dengan X1. Misalkan X sama dengan X1, maka MHX sama dengan X dan MKX sama dengan X. Jadi X di K, X juga di H, dibanding HK berpotongan di X. Hal ini tidak mungkin sebab tadi gambarnya H saja dengan H. Jadi nggak mungkin dia berpotongan. Jadi tidak mungkin ada sebuah titik X sehingga MHX sama dengan MKX atau SA SBX sama dengan X. Jadi SA kali SB tidak memiliki titik tetap atau invarian.
Kemudian jika A tidak sama dengan B adalah 2 titik, maka hanya ada 1,5 putaran yang memetakan A pada B. Nah, sebagai bukti, dipunyai A tidak sama dengan B, akan ditunjukkan atau dibuktikan bahwa STA sama dengan B atau setengah putaran dari titik A terhadap titik T di sini dengan T titik tengah ruas garis AB. Jadi saya gambarkan ya. Ada sebuah garis, kemudian di sini itu titik T-nya, titik A, titik B. Sehingga STA sama dengan B. Nah, misal ada 2,5 putaran, yaitu SD dan SE, jadi saya gambarkan ya. Sehingga SDA sama dengan B dan SEA sama dengan B. Kalau saya gambarkan yang pertama, A, B dengan titik tengahnya yaitu D, dan yang kedua, yaitu A, B, dan jarak yang sama, titik tengah yaitu A. Jadi SDA sama dengan SEA. Jadi kita lihat gambar ini. SDA sama dengan SEA. Maka kita bisa buatkan S inverse D kali SDA sama dengan, karena ruas kiri kita berinverse, ruas kanan juga kita berinverse, S inverse D SEA. Nah, S inverse D sama dengan SD, kemarin sudah kita bahas. Maka A sama dengan SD SEA. Nah, ini kalau kita bahas. Jadi jika D tidak sama dengan E, kita lihat ini, maka berarti A adalah titik tetap dari SD SE. Hal ini tidak mungkin ada lebih dari 1,5 putaran yang memetakan A pada B. Satu-satunya setengah putaran adalah STA sama dengan B dengan T titik tengah. Jadi inilah satu-satunya titik setengah putaran yang ada. Kalau ini jelas tidak mungkin karena sama, karena D sama dengan akhirnya D sama dengan E, padahal tadi diminta D tidak sama dengan E. Kemudian 1,5 putaran adalah suatu dilatasi yang bersifat involutorik. Nah, apa itu involutorik? Yaitu yang memiliki sifat 2 ini, yaitu G sebuah garis, maka SP G atau setengah putaran dari garis G terhadap titik P yaitu sejajar dengan garis G. Kemudian SP kali SP sama dengan I dengan I transformasi identitas. Kita buktikan di sini. Jelas SPG atau setengah putaran garis G terhadap titik P yaitu G aksen satu garis. Pasti ini satu garis. Misal A di G, B di G, maka A juga, maaf A aksen ini berarti A aksen juga di G aksen, B aksen juga di G aksen, dan PA sama dengan P aksen dan PB sama dengan PB aksen. Karena PA sama dengan PA aksen, PB sama dengan PB aksen, dan besar sudut APB sama dengan besar sudut A aksen PB aksen. Nanti kita gambarnya ya. Sehingga ketiga PAB dengan PAB aksen, PA aksen B itu kongruen. Jadi G sejajar dengan SPG dan SP sebuah dilatasi. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Oh, ini kebalik. Ini A aksen, ini B aksen. Yang kedua, karena SP, SPA sama dengan SPA aksen sama dengan A, maka setiap A di G dibandingkan SP kali SPG sama dengan IG. Jadi SP kali SP sama dengan I. Hal ini berarti SP bersifat involutorik. Nah, itu tadi yang dipenuhi itu 1 dan 2 ini. Ini listrik gambarnya tadi garis G, titik A, titik B, kemudian ada titik P, setengah putarannya, sehingga sama dengan dapatkan di sini yaitu A aksen, B, dan dari titik tengahnya dapat B aksen.
aksen B aksen kita tarik garis, dapatkan G aksen. Sehingga benar bahwa tadi SPG atau garis G ini diputar setengah putaran lebih P, yaitu dapatkan G aksen ini. Nah, jika menit kedua ini, yaitu 1 G sebagai garis, maka SPG sedar G, dan SP kali SP sama dengan I, maka dia bersifat involuntarik. Oke, kemudian teorema berikutnya, apabila T suatu transformasi, H himpunan titik-titik, dan A sebuah titik, maka A anggota TH jika dan jika T inverse A anggota H. Nah, kita kalau di kalkulus, teman-teman belajar itu membuktikan dari kiri dan kanan. Nah, saya ikut alur itu, dipunyai T transformasi, ini dari soal, teorema, H himpunan titik-titik, dan A sebuah titik. Akan dibuktikan bahwa A anggota TH jika dan jika T inverse A di H. Nah, kita ambil dari A anggota TH dulu ini. Ambil A di TH. Jadi terdapat X di H dibandingkan A sama dengan TX. Jadi ini kita ambilkan bahwa terdapat X di H ini, H adalah himpunan titik-titik. Sehingga saat kita ambilkan A di sini, maka sama dengan TX, karena H yang kita ambil yaitu di sini yaitu X. Jadi terdapat X, sekali lagi di H, sehingga A sama dengan di sini TX. Maka T inverse A sama dengan T inverse TX. Kita ruas kiri kanan ini, kita beri inverse-nya, balikannya. Sama dengan T inverse T, ini jadikan 1, X sama dengan I. Nah, T inverse kali T, I, X sama dengan X. Sehingga benar bahwa T inverse A itu anggota H. Karena apa? X yaitu bagian dari H tadi yang kita ambil di sini. Nah, yang kedua, ambil T inverse, berarti ini ya, yang dari kiri. Ambil T inverse A di H. Hal ini berarti kita tambahkan T ruas kiri kanan, T kali T inverse A sama anggota TH. Atau T kali T inverse kan di sini I. Nah, sehingga I kali A sama dengan A, sehingga A anggota TH. Sehingga terbukti bahwa apabila T satu transformasi, H himpunan titik-titik dan A sebagai titik, maka A di TH, maka T inverse A juga di H. Nah, sebagai contoh, dipunyai suatu persamaan garis yaitu X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 16. Misal A 4,-3 dan C 3,1. G adalah sumbu X. Selidiki apakah A anggota MG SC E. Nah, kita selidiki bersama-sama. Jelas MG SC inverse sama dengan, kita transformasi balikan ya. S inverse C kali MG M inverse G sama dengan SC MG. Ambil P sama dengan X. Jadi G adalah sumbu X-nya dengan X. Berarti kita ambilkan P X, Y, katakan di sini ya. X, Y. Maka P ini kalau dijalankan ke garis G, berarti ke bawah ini ya. P aksen, maka nilainya di sini X-nya positif, Y-nya negatif. SC P sama dengan, nah ini kita gunakan konsep 2A min X, 2B min Y yang kemarin. Maka 2 kali C-nya yaitu 3, yang A, min X, 2 kali B-nya 1, min Y, sehingga sama dengan 6 min X, 2 min Y. Jadi MG SC inverse P sama dengan SC MG P sama dengan X, min Y tadi. Sama dengan, kita masukkan berarti 6 kurang
min Y. Oh, jadi plus Y. 2 plus Y karena di sini min. Nah, min kemudian min Y sehingga plus Y. Oh, ini min, maaf. Oh, ya, ini min. Hingga MG SC inverse A sama dengan SC inverse 4,3 yang titik A-nya G sama dengan kita masukkan 6 kurangi X dari A yaitu 4, 2 boleh benar plus, saya lupa. Ini karena min Y ding. Nah. Bentar. Dua dikurangi 3 sehingga 6 kurangi 4 2 2 3 min 1. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan E Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat plus 4 kali min 1 kuadrat sama dengan 16. 4 ditambah 4 sama dengan 16. Sehingga hasil 8 tidak sama dengan 16. Berarti dia bukan anggota MGMCE. Baik, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait lanjutan setengah putaran. Monggo barangkali ada yang disampaikan atau ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Silakan kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Atau belum ada? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke, baik. Baik, kalau belum ada, nanti setelah ini teman-teman lanjut di forum diskusi. Sudah saya siapkan nanti, saya buatkan tripnya, forum diskusi. Dan silakan nanti didiskusikan lagi. Baik, teman-teman. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan terkait lanjutan setengah putaran. Setelah ini nanti lanjut ke forum diskusi. Dan saya harapkan nanti bisa diskusi forum diskusi. Baik, mungkin itu dari saya. Jika ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi.